Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Fenomena yang sering kita lihat di dalam kalangan umat Islam adalah kemiskinan yang merajalela. Kemiskinan yang di bawah garis kemanusiaan. Lalu muncul satu pemahaman, entah pemahaman itu memang muncul daripada internal umat Islam sendiri, atau pemahaman itu memang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam itu sendiri, di mana ada suatu keyakinan bahwa sesungguhnya Islam itu meridai kemiskinan. Islam itu menganggap baik kemiskinan. Islam itu bahkan mengajarkan umatnya agar hidup dalam kondisi miskin. Sehingga ketika sebuah kemiskinan ini merajalela di kalangan umat Islam, ini bisa melemahkan mereka, bahkan bisa menghancurkan mereka. Umat Islam akan terlihat lemah, umat Islam mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya, umat Islam tidak bisa membangun, tidak bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak mereka. Umat Islam pun akan tergerus secara kualitas dan kuantitas di pentas dunia. Hari ini kita melihat bahwa umat Islam lemah, umat Islam terbelakang, umat Islam dikalahkan di mana-mana. Salah satu faktornya adalah karena kemiskinan yang merajalela di kalangan umat Islam. Maka berdasarkan beberapa fenomena ini, saya merasa tergerak hati untuk mengkaji di dalam khazanah keilmuan Islam, dalam hal ini adalah dalam kitab-kitab tasawuf, tentang bagaimana sebenarnya Islam melihat tentang kemiskinan ini. Apakah benar Islam itu meridai kemiskinan, bahkan menganjurkannya untuk umatnya, atau Islam itu sebenarnya sangat anti terhadap kemiskinan itu sendiri. Maka dalam kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang sangat fenomenal di kalangan umat Islam, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di mana dalam jilid kedua, di sana dijelaskan di salah satu bab, yakni bab yang pertama, tentang kelebihan berusaha dan anjuran agar kita melakukan usaha. Dalam kitab tersebut ada 3 sumber yang memperkuat bahwa Islam sebenarnya sangat menganjurkan umatnya agar mereka itu mempunyai usaha, agar mereka itu kaya, agar mereka itu benar-benar serius di dalam usahanya, dalam ikhtiarnya, di dalam mencari kekayaan, di dalam mencari penghidupan yang layak. Pertama sekali yaitu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Artinya adalah tidak berdosa bagimu ketika engkau berusaha untuk mencari karunia Tuhanmu, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Dari sini sudah jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mulai menganjurkan kita untuk mencari penghidupan yang layak. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Muzammil ayat 20, wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebagian daripada kalangan umat Islam, yaitu mereka itu berusaha di atas permukaan muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ini maknanya adalah mencari penghidupan ataupun mencari kekayaan. Dan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Berpencarlah kalian di atas permukaan muka bumi untuk mencari karunia Allah. Ini pun perintah daripada Allah bagi kita agar untuk mencari penghidupan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, minadzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil ma'isyah. Di antara dosa hamba itu ada beberapa dosa yang dosa tersebut tidak dihapuskan
oleh ibadat-ibadat yang lain, baik sholat sunat atau puasa sunat atau ibadah sunat yang lain. Tetapi dosa itu hanya bisa dihapuskan oleh kesusahan saat kita mencari penghidupan, mencari kekayaan, mencari penghidupan yang layak. Kemudian sabda junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tajir as-saduq yusharu yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada." Pedagang yang jujur itu akan dikumpulkan di hari kiamat beserta orang-orang yang siddiq dan beserta orang-orang yang syahid. Di sini juga jelas bagi kita bahwa sesungguhnya tidak benar bahwa Islam itu kurang senang, kurang suka melihat seseorang yang melakukan perdagangan. Karena dalam hadis Nabi ini sendiri kita melihat bahwasanya pedagang yang jujur itu adalah akan dikumpulkan dengan orang-orang siddiq dan orang-orang yang syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi juga bersabda, "Man talabad dunya halalan wa ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarih laqiyallaha wa wajhuhu kal qamari lailatal badri." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mencari dunia dengan cara yang halal. Coba lihat, dengan cara yang halal. Berarti boleh mencari dunia dengan cara yang halal. Wa ta'affufan 'anil mas'alah, dan agar ia terhindar daripada meminta-minta kepada manusia. Wa sa'yan 'ala 'iyalih, dan ia ingin berusaha membuat bahagia keluarganya. Wa ta'attufan 'ala jarih, dan ia ingin mengasihani, memberikannya sebagai sedekah kepada tetangganya, maka ia akan menjumpai Allah dalam kondisi wajahnya itu seperti bulan di malam purnama. Artinya hamba tersebut mempunyai satu penampilan yang luar biasa indah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu disebabkan oleh karena dia mencari kehidupan itu, mencari dunia dengan cara yang halal dan untuk mencegah dirinya daripada meminta-minta kepada manusia dan juga untuk membuat keluarganya itu bahagia. Kemudian pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya. Maka para sahabat Nabi itu melihat seorang lelaki, seorang pemuda yang dia itu sangat kuat tubuhnya, dia sangat sabar dalam mencari rezeki, dan dia keluar di pagi hari untuk mencari rezeki. Maka para sahabat berkata, "Waihun hadza, celaka orang ini. Lau kana syababuhu wa juladuhu fisabilillah." Celaka orang ini. Coba andai masa mudanya itu dan keteguhannya itu, kekuatannya itu dikerahkan di dalam perang fisabilillah, bukan untuk mencari rezeki. Jadi para sahabat Nabi menganggap pemuda tadi tidak bagus. Kenapa? Nah, kurang baik. Kenapa? Karena kekuatan yang ia miliki ia habiskan untuk mencari rezeki, bukan untuk berperang fisabilillah. Maka mendengar perkataan para sahabat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu hadza." Jangan katakan itu. Kenapa? Fa innahu in kana yas'a ala nafsihi liyukaffaha 'anil mas'alah wa yughniha 'anin nas fa huwa fi sabilillah. Karena jika ia berusaha tersebut untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain dan dia itu tidak butuh kepada manusia yang lain, maka sebenarnya dia itu berusaha di fisabilillah. Dia itu sedang berada di jalan Allah Ta'ala. Wa in kana yas'a ala buwaihi dha'ifaini aw dhurriyyah dhi'afan liyughniyahum wa yakfiyahum fahuwa fisabilillah. Dan andai pemuda tersebut mencari rezeki dengan demikian tekunnya, yang tujuannya adalah untuk memberikannya kepada dua orang tuanya yang sudah dhaif, atau dia ingin memberikannya kepada dzurriyyatnya, anak cucunya yang memang dhaif, agar mereka kaya, tidak butuh kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, fahuwa fisabilillah, maka pemuda itu juga sedang berada di jalan Allah. Wa in kana yas'a tafakhuran wa takathuran fahuwa fi sabili syaitan. Dan andai pemuda tersebut mencari rezeki, tujuannya adalah tafakhuran, untuk berbangga-bangga, wa takathuran, dan untuk berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta, fahuwa fi sabili syaitan, dan maka dia, pemuda tersebut, adalah berada di jalan syaitan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kategorisasi bahwa
Mencari rezeki itu tergantung kepada niatnya. Jika niatnya adalah untuk mencukupi dirinya sendiri, untuk keluarganya, kemudian untuk tetangganya, agar mereka tidak meminta-minta, agar mereka tidak direndahkan, agar maruah mereka terjaga, agar doa agama mereka itu selamat, maka yang mereka lakukan itu adalah fisabilillah, di jalan Allah Ta'ala, artinya diridhai oleh Allah. Sebaliknya, jika seseorang yang mencari rezeki tujuannya adalah tafakhuran, untuk berbangga-bangga, watakathuran, untuk memperbanyak harta, dengan memperbanyak harta tersebut dia dianggap sebagai seseorang yang istimewa, yang lebih, maka dia itu fi sabili syaitan, orang tersebut berada di jalan syaitan. Berarti sama dengan apa? Mencari rezeki itu tergantung kepada niatnya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda yattakhidul mihnah liyastaghniya bihi 'anil nas. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Yang hamba tersebut mempunyai satu usaha yang dengan usaha dia itu bisa terkaya daripada manusia. Artinya dia tidak butuh kepada manusia yang lain. Artinya dia tidak meminta kepada manusia yang lain. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Wa yubghidul 'abda yata'allamu 'ilma yattakhidhuhul mihnah, dan Allah membenci seseorang yang mencari ilmu, tujuan mencari ilmu tersebut adalah untuk mengambil mihnah, mengambil satu pekerjaan. Ini hadis tersebut yang kita bacakan terakhir ini adalah hadis dhaif. Di dalam hadis yang kuatnya, Innallaha yuhibbul 'abda yattakhidul mihnah yastaghniya biha 'anin nas. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba yang hamba tersebut mempunyai pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia tidak membutuhkan pertolongan manusia. Ma'asyiral muslimin, kemudian ada hadis yang lain, Innallaha ta'ala yuhibbul mu'minal muhtarif. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang muhtarif, yang mempunyai skill, yang mempunyai kemampuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahallu ma akala ar-rajul min kasbihi wa kullu bai'in mabrur. Harta yang paling halal yang dimakan oleh seseorang adalah harta yang berasal daripada usahanya dan yang berasal daripada setiap perniagaan yang mabrur, yang baik. Bukan perniagaan yang penuh dengan tipu daya dan muslihat. Di sini kita bisa melihat kembali bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya, bahkan mendorong mereka untuk mempunyai usaha, mencari kekayaan. Yang nawaitu daripada mencari kekayaan itu adalah benar-benar agar mereka itu tidak meminta-minta, untuk menjaga agamanya, untuk menjaga marwah dirinya, dan bukan untuk berbangga-bangga dengan manusia. Di dalam hadis yang lain, ahallu ma akalal abdu kasbu yadis sani' idza nasah. Makanan yang paling halal dimakan oleh seorang hamba itu adalah usahanya sendiri apabila ia jujur. Kemudian, alaikum bitijarah fa inna fiha 19 rizq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kalian itu harus melakukan perdagangan, perniagaan, karena 9 daripada 10 pintu rezeki itu terdapat di dalam perniagaan. Kemudian Nabi Isa alaihi salam pernah melihat seseorang lelaki, lalu Nabi Isa bertanya kepada lelaki tersebut, matasna, apa yang kamu lakukan? Lelaki itu menjawab, saya sedang beribadah kepada Allah. Nabi Isa bertanya, ma ya'uluk, siapa yang memberikan nafkah kepadamu? Qala akhi, yang memberikan nafkah sehari-hari kepadaku adalah saudaraku sendiri. Maka apa kata Nabi Isa? Akhuka a'badu minka, saudaramu itu lebih abid, lebih banyak beribadah kepada Allah dibandingkan engkau. Di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi Isa sendiri melihat bahwa sangat mulia seseorang yang mencari rezeki yang halal, yang tidak butuh kepada pertolongan manusia yang lain dibandingkan dengan orang yang beribadah tetapi kebutuhannya sehari-hari itu di tangan saudaranya. Kemudian
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna ruhal amin nafatha fi raw'i inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya malaikat Jibril itu memberikan ilham kepadaku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga rezekinya itu disempurnakan, sekalipun rezeki itu datang kepadanya dalam kondisi lambat. Biasanya lambat datangnya rezeki kepada kita itu disebabkan karena kemaksiatan. Fattaqullaha wajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguskanlah engkau saat mencari rezeki itu. Jadi di dalam hadis tersebut ada sesuatu yang ingin ditekankan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, amara bil ijmal fit talbi wa lam yakul utrukut talba. Nabi SAW dalam hadis tersebut beliau menjelaskan bahwa beliau memerintahkan agar seseorang itu memperbagus caranya di dalam dia mencari rezeki, bukan meninggalkan mencari rezeki. Makanya sangat mudah dipatahkan argumen orang-orang yang menyatakan bahwa Islam itu mengajak umatnya agar tidak bekerja, agar pengangguran. Karena mengapa? Dari hadis yang barusan kita baca sendiri, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya agar memperbagus dalam mencari rezeki, bukan meninggalkan mencari rezeki. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ujung daripada hadis tersebut berkata bahwa janganlah dikarenakan lambatnya datang rezeki kepadamu membuatmu mencari rezeki itu bima'siyatillah, dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Fa innallaha la yanalu ma indah bima'siyatih. Karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi Allah daripada rezeki itu tidak dicapai, tidak diambil dengan cara bermaksiat kepadanya. Kemudian kita mendengar pernah dahulu mendengar bahwasanya tempat yang paling tidak bagus itu adalah pasar. Maka dalam hal ini mari kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Al-aswaku mawaidullahi ta'ala, faman ataha asaba minha. Sesungguhnya pasar-pasar itu adalah hidangan Allah, maka siapa yang mendatangi pasar, dia itu akan mendapati daripada hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan apa? Pasar yang dibenci di dalam hadis-hadis yang lain adalah ketika seseorang berada di pasar, dia itu melakukan kemungkaran atau meninggalkan kewajiban. Namun apabila saat ia berada di pasar, ia masih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia berdagang dengan jujur, tentu dia itu adalah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji satu kebiasaan baik penduduk Madinah? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bahwa ada beberapa pedagang yang mereka itu tidak dilalaikan daripada mengingat Allah, daripada mendirikan salat, daripada membayar zakat oleh perniagaan mereka. Jadi sama dengan apa? Allah tidak melarang seseorang itu berniaga masuk ke pasar, tetapi sebaliknya Allah hanya mengajak kita saat kita berada di pasar melakukan satu transaksi, tidak membuat kita lalai daripada Allah, melakukan kemungkaran atau meninggalkan kewajiban. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sama dengan dari apa yang barusan kita baca daripada firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya rasa sangat jelas bagi kita bahwa Islam baik di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mendorong umatnya untuk mempunyai usaha yang sangat baik. Usaha yang mulia, usaha yang membuat kita kaya daripada manusia yang lain, tidak butuh kepada mereka, tidak meminta-minta kepada mereka, sehingga dengan itu kita selamat agama, selamat meruah kita sendiri. Kemudian selanjutnya mari kita melihat athar, yaitu perkataan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain dan orang-orang salih sebelum kita. Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, istaghni bil kasbil halal 'anil faqri, fa innahu maftaqara ahad qat illa asabahu thalathu khisal." Imam Luqmanul Hakim ini seorang yang diperselisihkan ulama apakah beliau itu adalah seorang nabi atau seorang wali. Beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku,
Berusahalah agar engkau kaya daripada manusia, tidak butuh, tidak meminta-minta kepada manusia dengan mempunyai usaha yang halal. Yang usaha yang halal tersebut membuatmu itu jauh daripada kefakiran. Karena seseorang yang meminta-minta itu akan diserang ataupun akan akan menimpanya salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama, riqqah fi dinihi, agamanya bisa tipis. Wa dha'f fi aqlihi, dan akalnya bisa dhaif. Wa dhihabu muru'atih, dan muru'ahnya, kemuliaannya itu akan hilang. Dan ini realita kita pada hari ini, kita melihat demikian. Seseorang yang miskin itu, yang meminta-minta, kalau dia meminta kepada seseorang yang rusak agamanya, lalu orang itu menyuruhnya melakukan kemaksiatan atau menyuruhnya untuk meninggalkan ketaatan pada Allah, ada sebagian daripada orang yang meminta dan yang miskin itu mau mengikuti ajakan daripada syaitan manusia tersebut. Ini disebabkan kenapa? Karena agamanya itu bisa tipis. Kemudian wa a'dhamu min hadhihi tsalah al-istighfaf nasbihi. Kata Imam Luqmanul Hakim bahwa yang paling parah daripada demikian itu adalah manusia akan menganggap kita sepele, remeh-remeh. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, la yaq'udu ahadukum an talbir rizqi yaqulullahumma razzuqni. Janganlah kalian itu cuma duduk-duduk saja lalu tidak mencari rezeki sambil berkata Allahumma razzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Faqad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru adh-dhahaba wala fiddah. Karena kalian tahu bahwa langit itu tidak menurunkan hujan emas dan hujan perak. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tentu kita tahu bahwa beliau itu sangat wara, sangat menjauhkan daripada hal-hal yang sifatnya syubhat apalagi yang haram. Tetapi beliau menyatakan bahwa jangan kita menjadi pengangguran yang tidak mau mencari rezeki lalu hanya berdoa Allahumma razzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Kemudian kita melihat sahabat Nabi Zaid bin Maslamah, beliau itu membajak sawahnya. Sehingga Umar bin Khattab berkata, asabta, benar apa yang kau lakukan wahai Zaid. Karena ketika engkau berusaha untuk tidak butuh kepada manusia, yakun aswanu lidinik, itu bisa menjaga agamamu, wa akramu laka alaihim, dan itu akan memuliakanmu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang utama, beliau juga pernah berkata, inni la akrahu an ara rajulan farighat la fi amri dunya wala fi amri akhirati. Saya sangat membenci seseorang yang dia itu tidak melakukan apapun yang berfaedah untuk urusan akhiratnya dan untuk urusan dunianya. Ini beliau sangat membenci orang tersebut, seseorang yang pengangguran. Dia tidak melakukan hal yang berguna untuk agamanya dan dia juga tidak melakukan hal yang berguna untuk akhiratnya. Dia tidak beribadah, juga dia tidak berusaha. Kemudian Ibrahim bin Adham yang merupakan salah seorang waliullah itu pernah ditanyakan tentang posisi seseorang pedagang yang benar. Apakah pedagang itu lebih ia sukai atau seseorang yang cuma memfokuskan diri untuk ibadah? Maka beliau berkata bahwa at-tajir as-saduq ahabbu ilayya li'annahu fi jihadin ya'tihi syaitan min tariqil mikyal wal mizan wa min qibalil akhdhi wal 'ata' fayujahiduh. Beliau berkata bahwa aku lebih menyukai seorang pedagang yang jujur. Karena mengapa? Ia sedang melakukan jihad. Karena ketika dia berdagang dengan cara yang benar, syaitan akan mendatanginya, mengajaknya untuk melakukan kecurangan dalam timbangannya, mengajaknya untuk melakukan kecurangan dalam menerima dan menyerahkan barang dagangannya tersebut. Maka lelaki tersebut fayujahiduh, berusaha untuk mengalahkan rayuan daripada syaitan itu. Walaupun pendapat ini adalah ditentang oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, di mana Imam Hasan al-Basri menganggap bahwasanya lebih bagus lebih bagus beribadah daripada berdagang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rezekiku itu di bawah bayangan panahku. Ini pernah
dikutip kembali oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tini rizqi." Apa pendapatmu terhadap seseorang yang cuma duduk di rumahnya atau di masjidnya dan dia tidak berusaha apapun? Lalu dia berkata, lelaki tersebut berkata, "Aku tidak akan bekerja sehingga datang kepadaku rizkiku sendiri." Maka Imam Ahmad menjawab tentang kondisi seseorang tersebut yang cuma beribadah tapi tidak berusaha apapun, "Hadza rajulun jahalal ilm." Ini lelaki yang bodoh ilmu agamanya. Apakah kalian tidak mendengar firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi." Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rezeki di bawah bayang-bayang panahku. Ini bermakna bahwa usaha itu datang, rezeki itu datang dengan adanya usaha, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus melakukan usaha. Kemudian, apakah kalian juga tidak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebut tentang masalah tawakal, bahwa seseorang itu yang tawakal ketika mencari rezeki, menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah, lalu dia terus berusaha dengan giatnya, taghdu himasan wa tarahu bitanan. Ini seperti burung yang mereka keluar dalam kondisi lapar, tetapi ketika mereka kembali kepada sangkarnya dalam kondisi kenyang. Maknanya apa? Imam Hambali rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya kita harus berusaha seperti burung yang berusaha. Mereka keluar daripada sangkarnya di pagi hari dalam kondisi lapar dan kembali ke dalam sangkarnya, ke dalam sarangnya dalam kondisi bitanan, yaitu kenyang. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma uhiya ilayya an ajma' al-mal wa kun minat tajirin." Tidak pernah diwahyukan kepadaku oleh Allah agar aku mengumpulkan harta dan aku bersama orang-orang yang berdagang, yang berniaga. Tetapi walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Tetapi Allah cuma mewahyukan kepadaku agar aku memuji Allah Subhanahu wa taala dan aku senantiasa harus berada dengan orang yang sujud, bukan dengan orang yang berdagang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian. Artinya begini. Artinya ada seseorang yang mempertentangkan apa yang telah kita sebutkan di atas dengan hadis Nabi yang barusan kita sebutkan. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini bersabda bahwasanya Allah cuma mewahyukan kepadaku agar aku bersama orang sujud, agar aku beribadah, bukan agar aku bersama orang yang berdagang, dan bukan agar aku itu mengumpulkan harta. Seolah-olah ini kontradiksi dengan penjelasan yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sebelumnya yang menganjur kita untuk berdagang, berusaha mencari rezeki yang halal. Hal yang sama juga dipertentangkan dengan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala, itu seorang sahabat Nabi ridwanullahu alaihim, di mana Salman Al-Farisi ketika dikatakan oleh seseorang, "Berilah wasiat kepadaku wahai Salman," maka beliau berkata, "Man istata'a minkum ayyamut hajjan aw ghaziyan aw 'amiran li masjidi rabbih falyaf'al wa la yamutunna tajiran wala khainan." Siapa yang di antara kalian yang mampu mati dalam kondisi berhaji atau sedang berperang atau sedang memakmurkan masjid Allah, maka lakukanlah. Dan jangan sampai kalian mati dalam kondisi tajiran, orang yang berdagang dan orang yang khianat. Bagaimana Imam Al-Ghazali menyatukan hadis-hadis yang terlihat kontradiksi tetapi dengan pemahaman yang utuh? Beliau menjawab, "Fal jawabu." Maka beliau menjawab bahwa cara mengumpulkan hadis-hadis ini, karena pastinya hadis satu dengan hadis lainnya itu tidak kontradiksi, bisa dikumpulkan, bisa dicari jalannya masing-masing. Bahwa Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau berkata bahwa tentu tijarah,
melakukan perdagangan, perniagaan itu bukanlah suatu amalan yang paling baik. Tetapi perniagaan itu ada kalanya untuk kifayah, untuk mencari kelebihan, atau tharwah, atau untuk mencari kemuliaan, artinya berlomba-lomba, bermegah-megah. Au ziyadah alal kifayah, atau mencari lebih daripada kebutuhan. Jadi mencari rezeki itu, melakukan perniagaan itu dan mencari rezeki ada tiga maksudnya, ada tiga manusia dalam hal tujuannya. Yang pertama ada yang mencari rezeki, ada yang berdagang itu tujuannya adalah untuk mencukupi kehidupan dirinya sehari-hari. Ada yang berdagang untuk mencari kelebihan. Ada yang berdagang adalah untuk berbangga-bangga dengan manusia, berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Maka beliau berkata bahwa apabila mencari rezeki tersebut untuk mencari kelebihan, dan setelah mencari kelebihan itu dia bertujuan adalah untuk berbangga-bangga, bukan untuk memberikan nafkah, bukan untuk menyalurkan kepada jalan-jalan kebaikan, untuk ke masjid, ke pesantren, dan tempat-tempat ketaatan, fahiya mazmumah. Mencari rezeki seperti itu, berdagang seperti itu, berniaga seperti itu, dan usaha lainnya seperti itu adalah mazmumah, dalam agama dipandang jelek. Kenapa? Karena tujuannya itu adalah untuk berbangga-bangga, bukan untuk mencari, untuk mencukupi nafkah dirinya dan keluarganya, dan bukan juga untuk menyalurkannya kepada sedekah, kepada wakaf, kepada jalan ketaatan yang lainnya. Tetapi tujuannya tadi adalah untuk berbangga-bangga, untuk mengumpulkan harta. Kenapa itu tercela? Karena itulah yang dinamakan dengan dunia yang hina. Dan hubbuha ra'su kullil khati'ah. Sedangkan mencintai dunia itu adalah pangkal daripada seluruh keburukan. Sama dengan apa? Kalau berdagang, berusaha mencari rezeki yang tujuannya untuk mengumpulkan harta, untuk berbangga-bangga, bukan untuk memperbanyak jalan untuk bersedekah, bukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari diri dan keluarganya, maka itu tercela karena nawaitunya sudah jelek. Ditambah lagi lebih jelek apabila ketika dia mencari rezeki tersebut, ketika dia menjadi pedagang itu dalam kondisi zaliman khainan, dia berkhianat, tidak jujur, maka dzulmun fahuwa dzulmun wa fisqun. Maka orang tersebut sudah melakukan kezaliman dan fasikan. Dosanya ada dua. Nawaitu, niatnya itu salah karena tujuannya adalah tafakhur, untuk berbangga-bangga. Kemudian kesalahan kedua adalah caranya itu penuh dengan kecurangan sehingga dia dikatakan sebagai orang yang zalim dan fasik. Ini yang dimaksud oleh Salman tadi. La tamut tajiran wala khainan. Jangan kalian mati dalam kondisi tajiran, seorang pedagang, yaitu yang mencari rezekinya untuk berbangga-bangga, dan dalam kondisi khainan, curang. Adapun idza talaba bihal kifayah li nafsihi wa auladihi wa kana yaqdiru ala kifayatihi bisu'al fatijarah ta'afufan anis su'al afdal. Apabila dia itu mencari berdagangnya itu tujuannya adalah untuk mencukupi dirinya sendiri dan anak-anaknya, maka itu adalah afdal, lebih bagus daripada dia itu meminta-minta. Ini yang harus kita pahami bersama. Seseorang yang melakukan perniagaan tujuannya adalah untuk mencukupi dirinya sendiri dan anaknya, sekalipun ia itu mampu untuk mencukupi diri dengan meminta-minta, tidak perlu dia berdagang, dia sudah cukup dengan meminta-minta. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa dalam kondisi itu juga tijarah, perniagaan lebih bagus daripada meminta-minta, karena dalam perniagaan itu ada ta'affuf, mencegah dirinya dari meminta-minta. Sama dengan apa? Agama sangat melihat jelek seseorang yang meminta-minta. Lebih bagus berusaha sehingga kita terhindar daripada meminta-minta. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kondisi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, di mana kondisi-kondisi tersebut, yaitu 4 kondisi, lebih bagus daripada berusaha. Yang pertama adalah abid bil ibadah diniyah, seseorang yang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah diniyah, dan dia itu bisa mencukupkan dirinya daripada meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu lebih bagus beribadah.
Yang kedua adalah rajulun lahu sirrun bil batin wal amal bil qalbi fa'ulumil ahwal mukasyafah. Kemudian yang kedua, seseorang yang dia itu mempunyai rahasia batin dan dia itu mempunyai amalan hati yang berkaitan dengan ilmu ahwal, ilmu-ilmu hal dan ilmu-ilmu mukasyafah, yaitu mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Bagi orang tersebut ini orang-orang khusus ya. Nah, dalam hal ini orang itu lebih bagus daripada berusaha. Tentunya ketika mereka itu tidak berusaha, tidak membuat mereka itu meminta-minta kepada manusia, tidak membuat mereka itu terhina dalam pandangan manusia atau mempunyai perasaan-perasaan hati yang tidak bagus. Kemudian au alimun mustaghilun bitarbiyati ilmi dhahir mimma yantafi' an-nas bihi fi dinihim kal mufti wal mufassir wal muhaddis wa amsalih. Kemudian yang ketiga, ada kondisi di mana seorang alim, yang orang alim tersebut menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu zahir, ilmu halal dan haram, ilmu fiqih, di mana ilmu tersebut akan bermanfaat, akan bisa diambil manfaat oleh manusia dalam urusan agama mereka, seperti mufti, seperti muhaddis, seperti mufassir, ulama tafsir, ulama hadis dan ulama fiqih dan sebagainya. Dalam kondisi ini, orang-orang ini lebih bagus menyibukkan diri dengan ilmu tersebut daripada berusaha. Dan bahkan dalam fikih itu sendiri, orang-orang ini dianggap sebagai orang yang bisa menerima zakat atas nama fakir atau miskin, karena mereka itu dipandang udzur, bukan mereka pengangguran, tetapi kesibukan mereka adalah mencari ilmu yang dibutuhkan oleh umat Islam, yaitu ilmu agama, menyebabkan mereka itu menjadi fakir dan miskin. Ini cuma kondisi tertentu. Secara umum perlu kita pahami, ma'asyiral muslimin muslimat, bahwa Islam itu sendiri menyuruh kita untuk mencari harta rezeki yang halal dengan cara yang halal dan thayyib. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang sibuk dengan kemaslahatan umat Islam, seperti khalifah, seperti sultan, seperti qadhi, seperti syahid. Mereka itu adalah orang-orang yang cukup dengan harta-harta daripada baitul mal atau wakaf-wakaf atau harta-harta yang diperuntukkan untuk orang sejenis mereka. Inilah kenapa khalifah-khalifah dahulu, termasuk Abu Bakar radhiyallahu an, itu diperintahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat Nabi yang lainnya, ketika beliau itu menjadi seorang khalifah, agar meninggalkan perniagaan. Karena mengapa? Karena posisi beliau sebagai khalifah itu lebih banyak manfaat kepada umat daripada menyibukkan diri dengan berniaga, dengan berusaha. Dan beliau itu sudah mencukupi kebutuhannya dengan harta baitul mal. Sampai di sini, ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita mengetahui secara gamblang bahwa sesungguhnya tidak benar anggapan kaum muslimin, baik itu muncul di internal kaum muslimin atau itu memang satu virus yang dihembuskan oleh non-muslim, oleh musuh-musuh Islam sejak dahulu kala, agar umat Islam ini miskin, agar umat Islam mencintai kemiskinan. Kita mencintai orang miskin, bukan mencintai kemiskinan. Kita mengasihi orang miskin, itu makna mencintai orang miskin. Menolong mereka, mengkayakan mereka, bukan mengajak mereka agar menjadi miskin. Bukan melakukan satu usaha yang terstruktur agar umat Islam ini miskin. Karena kemiskinan itu kadal faqru kufran. Hadis Nabi SAW pernah berkata bahwa kefakiran itu sangat dekat kepada kekufuran. Itu ada 3 penafsiran terhadap hadis tersebut. Salah satu penafsirannya adalah seperti teks yang zahir, bahwasanya fakir harta itu bisa dekat kepada kekufuran. Hari ini kita bisa melihat di alam nyata, di realitanya, bahwa banyak orang-orang yang murtad dari agamanya hanya karena faktor kemiskinan. Oleh karena itu, mari kita kembalikan pemahaman yang benar, yang utuh, menyikapi kemiskinan yang terjadi di kalangan umat Islam, bahwa Islam itu tidak merestui, meridai, apalagi menyuruh umatnya untuk miskin. Karena itu memang dilarang di dalam agama. Islam tidak menyukainya. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita beberapa doa, yang doa-doa itu adalah agar kita berlindung daripada kemiskinan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi kita bersama.
untuk menghidupkan kembali peradaban Islam yang luar biasa, kedikdayaan Islam yang kita tunggu-tunggu dan kita usahakan bersama. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita. Semoga Allah merahmati Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang merupakan penulis daripada kitab Ihya Ulumuddin yang barusan kita baca intisarinya secara ringkas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.